Pemirsa, Menteri Dalam Negeri menghadiri pelaksanaan wisuda sarjana, magister, dan doktoral Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Ada sebanyak 1.404 pamong praja siap di wisuda di hari ini. Dan informasi terkini kita bergabung dengan Hanif Musyafa langsung dari lokasi. Selamat pagi Hanif, seperti apa jalannya pelaksanaan wisuda IPDN di hari ini? Baik, selamat pagi Febri, Valeri, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat untuk mengikuti proses wisuda angkatan ke-33 IPDN. Proses wisuda ini dilakukan dengan sidang senat terbuka yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Berikut kami tampilkan kepada Anda bagaimana proses pembukaan ataupun pelaksanaan wisuda angkatan ke-33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada hari ini melaksanakan wisuda untuk angkatan ke-33. Total ada sebanyak 1.404 wisudawan yang diwisuda pada hari ini. Tadi yang akan dipimpin langsung oleh Rektor IPDN dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Total dari 1.404 wisudawan itu terbagi dalam 1.206 wisudawan D4, 81 wisudawan S2, 56 wisudawan S3, 58 wisudawan profesi kepamong prajaan. Dari para wisudawan ini tadi kami melihat sudah mulai berkumpul dan juga menyiapkan hari spesial ini karena mengingat mereka sudah menjalani proses pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak atau mungkin selama 4 tahun, sekitar 4 tahun untuk proses D4 dan juga 2 hingga 3 tahun untuk proses S2 dan juga S3. Seperti yang kita ketahui bahwa pamong praja ataupun para pelajar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini memang disiapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi abdi masyarakat yang kelak nanti akan diterjunkan kepada masyarakat. Ya baik Febri, Valeri, dan juga pemirsa, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ada 1.404 wisudawan IPDN yang diwisuda pada hari ini, terdiri dari 1.206 wisudawan D4, 81 orang wisudawan S2, 56 wisudawan S3 dan juga 58 wisudawan profesi kepamong prajaan. Mereka mengikuti proses pendidikan di IPDN ini selama 4 tahun untuk para wisudawan D4 dan juga 2 hingga 3 tahun untuk proses wisudawan atau para pelajar di S2 dan juga S3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan para pelajar dan juga wisudawan pada hari ini untuk setelah itu mengabdi kepada masyarakat dan juga ditempatkan di sektor-sektor pemerintahan tertentu. Rencananya pada hari wisuda hari ini akan dipimpin langsung
oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan membacakan keputusan dan juga memberikan penyerahan lulusan wisuda terbaik. Total akan ada 10 wisudawan terbaik dari setiap angkatan ataupun dari setiap lulusan baik dari D4, S2 dan juga S3. Para wisudawan terbaik ini mereka mendapatkan predikat tersebut setelah mengikuti proses pendidikan dan juga mendapatkan akumulasi nilai terbaik di angkatannya masing-masing dan juga jurusannya masing-masing. Berikut adalah wawancara kami dengan para wisudawan yang tadi kami sempat berbincang bagaimana perasaan mereka untuk mengikuti proses wisuda hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran selama di IPDN. Sungguh sangat momen-momen yang sangat berharga di dalam hidup, selain bisa menyelesaikan pendidikan dan juga ini sebagai salah satu amanat dari almarhum orang tua saya. Tentu mudah-mudahan ilmu ini dapat membawa kebermanfaatan bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi juga untuk nusa dan bangsa. Bagaimana pembelajaran di IPDN sampai hari ini wisuda? Oke, proses pembelajaran belajar secara akademis itu pasti ada suka dan dukanya, tetapi belajar IPDN ini mengajarkan saya banyak hal, terutama terkait dengan kolaborasi dan juga terkait dengan bagaimana kita mengamalkan ilmu sebagai praktisi, terutama dengan background pemerintahan sebagai seorang ASN. Jadi ilmu di IPDN ini sangat-sangat menjadi bekal untuk saya menjalankan ASN dengan baik. Tentu saja yang paling berkesan karena alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan seluruh teman saya dari Aceh sampai Papua. Seluruh kabupaten kami bertukar bagaimana bisa menjiwai Bhinneka Tunggal Ika, kami bercengkrama dan saling sharing apa yang dapat kami bangun dan saling sharing apa yang akan kami buat nanti ketika kami di daerah untuk saling membangun Indonesia Emas 2045. Lalu nilai apa yang paling dikuatkan atau ditekankan kepada para pelajar IPDN selama berpendidikan di sini untuk nanti diterapkan kepada masyarakat? Kami mengonsumsi 3 aspek paling utama, itu loyal, disiplin, respect. Di mana pada ini kami fokus kepada bagaimana melaksanakan segala macam birokrasi yang ada dengan clear, memastikan sesuai aturan dan juga berpedoman kepada kebutuhan masyarakat. Kami memastikan bahwasanya masyarakat di daerah akan sesuai dengan apa yang akan kami berikan berdasarkan program studi yang telah kami. Ya, Febri, Valeri dan juga pemirsa, dari keterangan ataupun cerita para wisudawan IPDN ini, mereka memang berharap setelah menempuh pendidikan 4 tahun, 3 dan juga 2 tahun di IPDN ini, mereka ditempatkan di posisi yang memang dibutuhkan masyarakat untuk mengabdikan ilmu mereka. Banyak dari mereka dari wisudawan S2 dan juga S3 ini memang sebelumnya sudah memiliki background profesional ataupun sudah mengabdi terlebih dahulu di pemerintahan atau institusi pemerintahan, sehingga memerlukan penajaman ilmu dan juga penambahan ilmu tambahan di institusi pemerintahan dalam negeri ini. Banyak dari mereka juga yang bercerita bahwa para wisudawan ini berasal dari daerah yang jauh, sehingga ketika mereka datang atau memulai proses pendidikan di IPDN ini, banyak keluarganya dan juga kerabat terdekat di daerah mereka yang bangga akan adanya mereka, kehadiran mereka di IPDN. Dan hari ini mereka lulus di IPDN setelah proses pendidikan tersebut, mereka mengabarkan kepada keluarga mereka bahwa mereka siap untuk mengabdi kepada masyarakat setelah proses pendidikan di IPDN ini. Ada juga dari mereka yang memang datang dengan segala keterbatasan dan juga tantangan masing-masing, dimulai dari proses pendaftaran dan juga seleksi untuk masuk ke IPDN, karena memang IPDN ini adalah menjadi sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang proses pendidikannya ataupun proses masuk ke dalam IPDN ini cukup ketat, sehingga dari proses awal masuknya saja mereka berkatakan sudah mulai melakukan banyak perjuangan, ditambah ketika mereka diterima lalu juga masuk ke dalam IPDN dalam proses pembelajaran ini hidup berasrama berbarengan dengan banyak teman-teman mereka yang datang dari berbagai daerah. Ini menjadikan cerita tersendiri dalam kehidupan mereka, dimulai dari pagi, siang hingga sore, berbagai macam rutinitas pembelajaran dan juga pengabdian dilaksanakan oleh para pelajar IPDN. Ada 3 value utama tadi yang disampaikan untuk para petugas ataupun para pelajar IPDN ini selama mengabdi ataupun selama belajar di IPDN, yaitu loyalitas dan juga kemampuan untuk
melayani masyarakat dan juga keinginan untuk terus belajar selama berada di IPDN, sehingga nanti ketika diterjunkan di masyarakat, ditempatkan di institusi pemerintahan tertentu, mereka bersiap ataupun sudah membawa nilai-nilai integritas yang nanti akan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya untuk S2 dan juga S3 ini memang diperuntukkan untuk para profesional ataupun para ASN yang saat ini memang sudah bertugas dan juga bisa menjadikan ilmu yang didapat di IPDN ini menjadikan mereka lebih terintegrasi lagi, lebih berintegrasi lagi dan juga mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat sehingga menajamkan skill, baik soft skill maupun secara teori yang akan diterapkan dalam pekerjaannya masing-masing. Selain itu, Febri, Valeri, dan juga pemirsa, selama proses wisudawan ini atau proses wisuda ini nanti akan dipimpin langsung atau akan diberi arahan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rencananya juga setelah proses wisuda pada hari ini, nanti beberapa hari setelah ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Kami juga mengikuti bagaimana proses wisuda ini berlangsung, apakah ini proses wisuda ini berlangsung. Tadi mulai berlangsung pukul 9 pagi, diawali dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri bersama Rektor IPDN yang menyambut langsung para wisudawan ini. Mereka bersama para wisudawan ini sudah datang bersama para keluarga mereka yang datang dari jauh hari. Bahkan tadi saya sempat mengobrol ataupun bercerita bahwa satu wisudawan atau satu pelajar IPDN datang bersama dengan rombongan keluarga yang mungkin tidak hanya keluarga intinya, ada 1 sampai 5 orang bahkan sampai 20 orang menyewa satu bis untuk datang ke IPDN. Kembali ke Febri dan Valeri. Ya, Hanif, wisuda IPDN hari ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Apa pesan yang nantinya akan disampaikan oleh Mendagri kepada para wisudawan? Sudah memberi kuliah umum terlebih dahulu yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada para wisudawan IPDN maupun bagaimana proses pendidikan dijalani di IPDN. Yang pertama adalah proses pendaftaran atau masuk ke dalam IPDN. Mengingat tadi yang sudah saya sampaikan bahwa proses masuk ini memang sudah menjadi proses yang cukup ketat untuk para calon siswa ataupun calon pelajar di IPDN, sehingga diharapkan para sivitas Akademi IPDN memegang integritas agar proses masuk IPDN ini, para siswa yang akan masuk ini adalah siswa-siswa yang benar terpilih. Tidak lagi ada jalur belakang istilahnya ataupun ketidaktransparan antara para pendaftar dan juga sivitas akademi dari IPDN ini, sehingga para pelajar yang akan masuk ataupun input yang akan belajar di dalam IPDN ini akan menghasilkan para wisudawan terbaik dan juga akhirnya akan menjadi para terhadap para sivitas akademi, para pelaksana pembelajaran di IPDN. Lalu yang kedua adalah tentunya pesan untuk para IPDN, para wisudawan IPDN. Sebelumnya pada wisudawan tersebut, pada kuliah umum tersebut pada hari Rabu kemarin, yang paling dekat ditekankan adalah para wisudawan ini atau para pelajar ini siap ditempatkan dimanapun. Nanti rencananya setelah proses pendidikan ini atau setelah proses wisuda ini, para wisudawan atau para pelajar dari IPDN ini akan menerima SK penempatan institusi di mana mereka akan ditempatkan. Mungkin ada juga dari mereka yang berharap ditempatkan di institusi tersebut atau di institusi tertentu yang tidak sesuai harapan mereka ataupun memang ditempatkan di wilayah yang jauh dari tempat mereka belajar atau wilayah asal mereka. Akan tetapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan agar para pelajar ini ataupun yang diwisuda pada hari ini bisa mendapatkan nilai dan juga jiwa yang tangguh untuk berjuang.
Baik, itulah tadi kita saksikan bagaimana meriahnya wisuda di PDN oleh Hanif Musyafar, rekan kami di sana. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia untuk edisi kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Febrian Ahmad. Dan saya Valerie Budianto, terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.